Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul bersama, bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin wa hadirat, seluruh jamaah, khusus seluruh pengurus beserta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah dalam kesempatan ini Al-Fakir menyampaikan sebuah risalah dari sebuah kitab, yaitu Lubabul Hadis, yang biasa dibaca oleh para santri setiap hari Sabtu pada subuh. Kali ini saya akan membacakan beberapa poin, yakni keutamaan atau keistimewaan sebuah masjid. Dalam hal ini insya Allah akan dibacakan hadis tersebut oleh Mas Krisna. Silakan untuk dibacakan hadis yang pertama, fi fadilatil masjid, itu keistimewaan masjid. Wa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli man takallama bi kalamin dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengobrol dengan obrolan dunia di dalam masjid, maka Allah menghapus amalnya selama 40 tahun. Nah, ini perlu kita cermati bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita semuanya agar jangan sembarang dalam kita menggunakan tempat, dalam hal ini adalah masjid. Masjid ini tempat untuk beribadah. Masjid ini tempat untuk belajar ilmu dan yang manfaat lainnya. Dan jangan sekali-kali kita di dalam masjid membicarakan urusan-urusan dunia, semisal menipu, berbohong, menghibah, dusta, fitnah, dan lain sebagainya. Allah akan menghapus amal yang telah dilakukan selama 40 tahun. Kalau ini kita tidak bisa mengfungsikan sebagaimana masjid itu sendiri. Karena masjid ini adalah merupakan tempat wadah bagi orang Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini misal sehabis sholat kita sediakan waktu 5 menit atau 10 menit untuk berzikir kepada Allah, atau untuk membaca Al-Quran, atau untuk membaca ilmu-ilmu yang lain. Lebih-lebih dalam hal ini adalah ba'dal maghrib. Waktu ba'dal maghrib, orang tua kita dahulu
selalu menekankan kepada kita semua. Habis maghrib, televisi apapun di rumah itu dimatikan. Gunakan untuk mengaji Al-Quran, lebih-lebih di dalam masjid. Jangan sampai kita sebagai orang Islam habis maghrib tidak membaca Al-Quran, malah yang lainnya para jamaah. Usahakan masjid ini tiada lain ketika orang berada di dalam masjid berzikir pada Allah, membaca Al-Quran, lebih-lebih ba'da sholat maghrib. Karena ini waktu yang sangat bagus untuk beribadah kepada Allah dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hindari perkara-perkara yang berbau dunia ketika kita berada di dalam masjid. Silakan hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrabuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil ladwi wal yawri, yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya malaikat benci dari orang-orang yang ngobrol di dalam masjid dengan obrolan yang tidak penting dan dosa. Hadis yang kedua, sesungguhnya malaikat itu membenci terhadap manusia, terhadap seseorang, baik laki-laki atau perempuan, baik dewasa atau remaja, sampai-sampai ngobrol dengan obrolan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada maslahatnya untuk masjid atau untuk umat. Ini malaikat sangat membenci. Apalagi ada manusia di situ yang membicarakan urusan-urusan dunia, membicarakan perkara-perkara yang tidak penting, apalagi ada unsur-unsur dosa di dalamnya. Oleh karenanya ini sabda Nabi, hendaknya kita mengaji hadis, mengaji kitab-kitab yang lain dari ulama-ulama kita, hendaknya kita mengamalkan. Sebab ketika kita punya ilmu hanya sekedar koleksi belaka, meskipun puluhan tahun kita mengaji tidak akan berbekas para jamaah. Meskipun kita hanya mengaji cuma 1 hari tapi diamalkan, Masya Allah, itu lebih bermanfaat daripada kita mengaji bertahun-tahun tapi tidak pernah kita amalkan. Artinya apa? Ketika kita punya ilmu, berusahalah kita bersama-sama untuk mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Allah membenci bagi orang-orang yang mengatakan, mengetahui sebuah kebaikan tapi tidak mengamalkannya. Inilah yang harus kita pahami bersama-sama para jamaah untuk mengamalkan ilmu. Telah kita ketahui bersama Masjid Al-Jihad ini, Masya Allah, kajian-kajian sangat banyak. Tugas kita apa? Ayo bersama-sama untuk berusaha mengamalkan yang kita mampu. Syukur-syukur nanti untuk para bapak-bapak, nanti tugasnya Bapak Takmir, Pak Haji Kadir untuk memfasilitasi mengaji Al-Quran. Kalau ibu-ibu alhamdulillah sudah ada. Kemudian untuk bapak-bapaknya ini belum ada. Harapan saya mudah-mudahan ada. Walaupun nanti misalnya pesertanya 1 atau 2 orang, nggak masalah, dimulai dulu. Karena ilmu yang harus kita pahami, kita pelajari pertama kali adalah kitab suci Al-Quran. Bagaimana kita bisa sholat dengan baik sesuai standar ilmu syariat, ilmu fikihnya, manakala
kita membaca Al-Quran tidak bisa. Ini renungan kita bersama para jamaah. Mengaji beberapa hadis sudah ada, beberapa nasihat kitab-kitab sudah ada, tinggal kita sempurnakan bagaimana di dalam Masjid Al-Jihad ini ada pengajian membaca Al-Quran. Seperti halnya di Bia Cukai, ketika saya ada jadwal di Bia Cukai itu masjid yang Masya Allah ada urutan-urutan orang-orang yang berjamaah di situ mempelajari sebuah ilmu, mulai dari belajar Al-Quran, belajar tarjim, belajar tafsir, belajar fikih, itu ada. Dan alhamdulillah di situ berjalan sangat luar biasa. Meskipun orang-orangnya itu sibuk, tetapi menyempatkan untuk belajar ilmu-ilmu itu meskipun waktunya terbatas. Oleh karena itu saya menyampaikan, mudah-mudahan Masjid Al-Jihad ini ada pengajian Al-Quran khususnya untuk bapak-bapaknya. Karena apa? Ngapunten, kita membaca surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dengan harapan agar Masjid Al-Jihad ini lebih berkembang dan lebih jaya bersama. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, akhir-akhir ini Masya Allah luar biasa. Ada hari-hari besar, peringatan-peringatan besar, selalu ada acara, Masya Allah luar biasa. Dan kita lengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, bersama-sama kita isi, kita support bersama-sama dengan harapan agar Masjid Al-Jihad ini menjadi contoh daripada masjid-masjid yang lain. Di saat masjid-masjid itu tidak ada pembacaan-pembacaan, hadis-hadis yang dibaca oleh pemuda-pemuda, alhamdulillah di Masjid Al-Jihad ini setiap hari Sabtu insya Allah ada pengajian membaca hadis singkat. Insya Allah Masjid Al-Jihad ini berbeda dengan masjid yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Amin Allahumma amin. Silakan hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tempat paling jelek itu pasar dan sebaik-baiknya tempat itu masjid. Syarrul biqa'i aswaquha, yaitu sejelek-jelek tempat adalah pasar. Kok bisa pasar ini merupakan tempat yang paling jelek? Coba ada orang menipu, tidak jujur, melakukan hal-hal yang maksiat dalam perdagangan, itu adanya di pasar, tempat transaksi yang tidak sehat. Ini ayam yang kemarin dijual dikatakan ini ayam barusan, misalnya seperti itu. Sehingga apa? Syarrul biqa'i aswaquha, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Wa khairul biqa' masajiduha, dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Karena apa? Masjid ini tempat ibadah, tempat untuk menuntut ilmu, tempat solusinya masyarakat. Sehingga masjid ini mari kita rawat bersama-sama agar fungsinya sebagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan, agar bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Silakan hadis yang berikutnya. Wes Warek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Nah ini
merupakan sebuah dalil bagaimana kita ketika masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk terlebih dahulu, melainkan sholatlah 2 rakaat terlebih dahulu. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis. Jangan duduk dulu ketika kita masuk ke dalam masjid hatta yusalliya rakaataini, sebelum kita melakukan sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Karena ini merupakan adab, etika orang Islam ketika masuk ke dalam masjid itu kita sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. irtafa'atil masajidu syaqiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i faqad bu'ithna bihalakihim, yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, masjid mengadu yang menghuninya orang-orang yang di dalamnya ngobrol dengan obrolan dunia, maka para malaikat berkata, kembalilah kamu, sungguh kami diutus untuk menghancurkan. Ini sebuah dalil bahwasanya nanti di hari kiamat itu masjid-masjid, ada masjid Duku Kupang, Putrajaya, Surabaya, seluruh dunia itu nanti akan berdatangan mendatangi malaikat. Tujuannya apa? Untuk melaporkan. Masjid ini nanti melaporkan nama siapa saja yang di situ melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan petunjuk agama, itu nanti akan didata oleh masjid dan diserahkan data tersebut kepada malaikat. Kemudian nanti akan diproses oleh malaikat tersebut, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam masjid itu nantinya di hari kiamat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Tidak memfungsikan masjid sebagaimana mestinya, seperti tadi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan perbuatan dosa dan lain sebagainya, sehingga kita selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW agar hati-hati di dalam kita menggunakan sebuah masjid atau ketika kita berada di dalam masjid. Lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma dama dzalika qawfu fil masjidi, yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma shalli alaihi. barang siapa menyalakan lampu-lampu di dalam masjid dengan kepekaan mata kalian, maka diutus malaikat untuk mohonkan ampun kepada yang menyalakan lampu di dalam masjid. Ini merupakan sebuah dalil pula, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yadurru fil aini lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma tamadzalika lu'u fil masjidi. Siapa yang menyalakan lampu fil masjidi di dalam masjid biqadri ma yadurru fil aini lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu, selama lampu itu menyala, di situ ada orang yang sholat, ada orang yang zikir, ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang belajar, Allah mengutus malaikatnya untuk apa? Memohonkan ampun bagi orang yang nyetek ke lampu. Ini Masya Allah, ini Pak Yasir nih kata ganjaran ini. Karena apa? Menghidupkan lampu. Bukan hanya Pak Yasir, mungkin jamaah yang lain ikut partisipasi juga di situ, menyalakan dan mematikan lampu. Selama lampu itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang yang menyalakan lampu tersebut mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Doa tersebut, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang menyalakan lampu yang berada di dalam masjid. Seperti itu para jamaah. Yang mudah-mudahan nanti lebih semangat lagi ketika masjid ini jam 5:15 belum dinyalakan, mungkin sudah dinyalakan sehingga menjadi terang. Ketika lampu itu nyala, ada orang beribadah di dalamnya, orang tersebut mendapatkan pahala yang sangat banyak dan mendapatkan doa dari para malaikat. Masya Allah. Mudah-mudahan yang berpartisipasi dalam menyalakan atau mematikan lampu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Lanjutkan hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Man basata hasiran fil masjid lam tazalil malaikatu astaghfiruhu ma dama dzalikal hasir fil masjid. Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma shalli alaihi. barang siapa menggantikan di dalam masjid, maka diutus malaikat untuk memohonkan ampun kepada selama tinggal tersebut masih ada di dalam masjid. Ini hadis memberikan motivasi pada kita semua para jamaah. Jadi ketika ada orang yang berpartisipasi tenaganya menggelar sebuah tikar, karpet dan lain sebagainya, atau menggelar sajadah di dalam masjid, kemudian tikar atau sajadah tersebut digunakan oleh seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikatnya Allah selama tikar-tikar tersebut masih ada dalam masjid tersebut. Seperti ini. Ini pasti ada yang gelar. Nah, orang yang pahalanya banyak itu orang yang gelar ini. Orang yang nata sajadah ini, Masya Allah, ada yang nyuci, diganti setiap saat ini. Saya menyaksikan beberapa masjid itu kadang pancet itu saja sajadahnya. Di sini masjid aja, Masya Allah, ganti terus. Kadang kuning, kadang merah, kadang putih, kadang hitam. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Karena apa? Rasulullah mengatakan selama tikar atau sajadah tersebut masih berada di dalam masjid, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan Allah akan memberinya sebuah pahala. Masya Allah. Silakan hadis yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. man akhraja qadratan minal masjid biqadari ma yadurru fil 'aini akhrajahu Allah ta'ala min a'zami dhunubihi. Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma shalli alaihi. barang siapa mengeluarkan kotoran di dalam masjid ketika engkau melihat dengan kedua matamu, maka Allah mengampuni dosa besar-besarnya. Nah, di sini hadis Nabi Muhammad SAW dalam hal ini sebagai penutup daripada kajian subuh ini adalah siapa yang membuang kotoran sampah atau najis berada di dalam masjid, dengan melihat kemudian dibuang, dibersihkan, disucikan, itu Masya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan diri kita dari melakukan dosa besar. Ketika panjenengan melihat sampah di dalam masjid atau di luar masjid, jenengan ambil, jenengan pungut, kemudian jenengan buang di tempat sampah, ini Masya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memberi pahala kepada kita semua sehingga kita dibebaskan, dijauhkan dari melakukan dosa yang besar. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini para jamaah membawa manfaat bagi kita semua dan paling penting mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.